Rencana limbah tailing dari PT Tambang Emas Nusantara mencemari sungai dan membuat 3 desa kehilangan air bersih. Ribuan ikan mati mengapung, sementara warga melakukan aksi protes dan memblokir jalan tol. Greenpeace menyebut kejadian ini sebagai bencana ekologi dan gubernur mengancam mencabut izin perusahaan. Tim lingkungan hidup kini mengambil sampel untuk memastikan tingkat pencemaran. Sungai Cemplung yang dulu jernih dan jadi sumber kehidupan 3 desa kini berubah keruh setelah limbah tambang milik PT Tambang Emas Nusantara bocor ke alirannya. Ribuan ikan mati, warga kehilangan air bersih dan hanya bisa bergantung pada bantuan tangki air. Greenpeace menyebut ini bukan sekedar pencemaran, tapi bencana ekologi yang memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bergabung dalam konferensi pers resmi PT Tambang Emas Nusantara pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang juga kepada Bapak dan Ibu serta tim PT Tambang Emas Nusantara yang telah hadir sebagai narasumber konferensi pers hari ini. Bapak Ida Fadila Pradana selaku CEO PT Tambang Emas Nusantara, perwakilan dari tim krisis manajemen yaitu Ibu Ramadhani Srinov dan Ibu Nia Ayu, serta saya sendiri, Alifa Semelina Aswari, selaku Humas PT Tambang Emas Nusantara. Konferensi pers ini diselenggarakan untuk memberikan klarifikasi, penjelasan resmi, serta langkah tindak lanjut perusahaan terkait insiden kebocoran fasilitas tailing yang terjadi pada tanggal 5 November 2025 yang berdampak pada Sungai Cemplung serta 3 desa sekitar kawasan operasional PT Tambang Emas Nusantara. Acara akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pernyataan resmi perusahaan, yang kedua, pemaparan kronologi, yang ketiga, penjelasan upaya penanganan, dan yang terakhir, sesi tanya jawab media. Baik, pertama-tama kami akan memulai dengan pernyataan resmi dari CEO. Kepada Bapak Eka Fadila Pradana selaku CEO, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama mewakili PT Tambang Emas Nusantara, kami menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf yang sangat tulus kepada seluruh masyarakat atas insiden kebocoran fasilitas tailing yang terjadi pada 5 November 2025. Kami menyadari betul bahwa insiden ini menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang sangat serius, termasuk pencemaran sungai, cemplung, kematian massal ikan, terganggunya akses air bersih bagi 3 desa, munculnya keresahan sosial dan aksi protes dari warga. Kami bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pemulihan lingkungan dan pemulihan sosial berjalan secara cepat, transparan, dan tuntas. Terima kasih Bapak Eka Fadila Pradana yang telah menyampaikan pernyataan resmi perusahaan. Selanjutnya kami akan meminta Bapak Eka Fadila Pradana untuk menjelaskan kronologi berdasarkan data resmi. Kepada Bapak Eka Fadila Pradana dipersilakan. Pada tanggal 5 November 2025, pukul 08 waktu Indonesia Barat, tim operasional mendeteksi adanya kegagalan pada pipa penyalur di fasilitas penyimpanan tailing. Tim IRT segera dikerahkan untuk melakukan penutupan awal. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, volume limbah meningkat dan memasuki aliran anak sungai menuju Sungai Cemplung. Kemudian pada 6 November 2025, pukul 05 waktu Indonesia Barat, warga melaporkan perubahan warna air, kematian ikan, serta hilangnya akses air bersih di 3 desa. PT Tambang Emas Nusantara mulai menyalurkan tangki air bersih pada tanggal 7 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aksi protes warga meningkat sehingga terjadi pemblokiran jalan tol. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat,
Greenpeace mengeluarkan pernyataan yang menyebut insiden ini sebagai bencana ekologi. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Gubernur Walid mengancam pencabutan izin operasi PT Tambang Emas Nusantara bila terjadi kelalaian ini. Kemudian 8 November 2025 pukul 09 waktu Indonesia Barat, kebocoran utama berhasil ditutup. Investigasi terpadu KLHK dan kepolisian sedang berlangsung. Terima kasih Bapak Eko Fadila Pradana atas penyampaian kronologinya. Selanjutnya, kami akan memasuki agenda berikutnya, yaitu penjelasan mengenai langkah penanganan dan upaya pemulihan yang telah dan sedang dilakukan oleh PT Tambang Emas Nusantara. Kepada Bapak Eko Fadila Pradana, dipersilakan. Langkah penanganan dan komitmen PT Tambang Emas Nusantara. Kami bergerak dalam 3 fokus utama. Yang pertama ada mitigasi dan pemulihan lingkungan, yang berupa kebocoran telah diisolasi. Kemudian tim ahli mengukur tingkat pencemaran. Kemudian ada pembersihan sedimen dan pengembalian kualitas air sungai. Kemudian ada pembangunan bendungan darurat di daerah hilir. Kemudian yang kedua, ada bantuan sosial dan kemanusiaan yang berupa penyediaan air bersih harian untuk 3 desa terdampak. Kemudian memberikan kompensasi pada warga yang terdampak. Kemudian yang ketiga, ada koordinasi dengan regulator yang berupa kolaborasi dengan KLHK dan Polda. Kemudian ada audit internal menyeluruh untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Kemudian ada transparansi penuh dalam setiap prosedur investigasi. Kami berkomitmen untuk melakukan segala daya untuk memulihkan lingkungan, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih Bapak Eko Fadila Pradana. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Rekan media dapat mengajukan pertanyaan satu persatu dengan menyebutkan nama dan media. Kepada rekan-rekan media, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nafisah dari media online Menitkom. Izin bertanya, PT TEN selama ini mengeklaim mengikuti standar lingkungan internasional. Jika klaim itu benar, bagaimana mungkin kebocoran sebesar ini lolos dari sistem pengawasan kalian? Apakah standar itu benar-benar ditetapkan atau hanya ada di dokumen saja? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh tim media. Ya, tim kami menerapkan standar yang memang menjadi rujukan internasional. Namun, setiap sistem tetap memiliki resiko kegagalan yang harus diantisipasi. Dari hasil awal, kebocoran terjadi karena kegagalan struktural yang tidak terdeteksi oleh sensor otomatis. Tim kami juga bekerja sama dengan pihak KLHK untuk memastikan penyebabnya. Kami akan melakukannya tanpa kompromi demi keselamatan lingkungan dan masyarakat. Dalam press release, Anda menulis suplai air bersih berjalan tanpa henti sejak pagi. Namun, laporan warga dan video di lapangan menunjukkan antrian panjang, distribusi macet, bahkan ada desa yang sama sekali belum dapat pasokan. Apakah PT TEN menyampaikan klaim yang tidak sesuai fakta dalam press release tersebut? Baik, terima kasih atas informasinya. Apa yang kami sampaikan dalam press release adalah kondisi operasional berdasarkan data awal dari tim lapangan. Jika dalam praktiknya ada desa yang belum menerima pasokan, itu merupakan sebuah kekurangan yang kami akui dan akan kami perbaiki. Kami sudah menambahkan armada tangki air dan memperluas rute distribusi untuk memastikan seluruh warga mendapatkan suplai air bersih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hesti dari media TVCom. Pertanyaan saya, Anda menyebut siap menjalankan rekomendasi pemerintah memutuskan untuk menghentikan operasi tambang secara permanen. Apakah PT Tambang Emas Nusantara siap tunduk tanpa menggugat keputusan itu di pengadilan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Komitmen tanpa kompromi yang kami sampaikan berarti PT Tambang Emas Nusantara menghormati penuh seluruh kewenangan pemerintah dalam menentukan langkah terbaik untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan. Jika hasil investigasi resmi menyatakan bahwa penghentian operasi adalah keputusan yang harus diambil, maka kami siap tunduk dan mematuhinya. Prioritas kami saat ini bukan mempertahankan izin dengan cara menggugat, tetapi menunjukkan tanggung jawab dan kerja nyata dalam pemulihan. Setiap langkah hukum hanya akan kami pertimbangkan bila terkait kejelasan prosedur, bukan untuk menghindari tanggung jawab,
Yang terpenting, kami mendahulukan keselamatan publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Warga sampai memblokir jalan tol, artinya komunikasi krisis Anda gagal. Mengapa PT Tambang Emas Nusantara tidak bisa menenangkan warga pada hari pertama insiden? Pada situasi hari pertama ini memang sangat sensitif, karena warga kehilangan akses air bersih secara tiba-tiba. Fokus utama kami saat itu adalah menghentikan kebocoran dan mengamankan area teknis, sehingga komunikasi langsung ke warga tidak secepat yang seharusnya. Kami akui ada kekurangan pada koordinasi sosial pada masyarakat. Namun sejak hari kedua, kami menambah tim komunikasi lapangan, membuka posko informasi di desa dan berkoordinasi langsung dengan pemimpin lokal untuk memastikan informasi jelas dan bantuan sampai lebih cepat. Kami berkomitmen memperbaiki respon komunikasi agar warga tidak merasa ditinggalkan di masa krisis seperti ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, saya Amelia dari media Kempes. Di sini saya akan memberikan pertanyaan singkat, yaitu apakah PT TEN ini bersedia membuka seluruh dokumen internal, termasuk laporan inspeksi dan catatan pemeliharaan TSF untuk publik sebagai bentuk transparansi. Baik, saat ini kami sudah berkomitmen memberikan akses penuh kepada KLHK dan Polda. Untuk dokumen lainnya, kami akan mengikuti arahan mengenai apa yang dipublikasikan. Prinsip kami jelas, transparansi penuh kepada regulator demi kepastian investigasi dan pemulihan lingkungan. Lalu mengapa kebocoran baru terdeteksi setelah aliran limbah sudah mencapai sungai? Apakah sistem monitoring PT TEN tidak berfungsi dengan baik? Kebocoran pertama kali terdeteksi oleh staf operasional kami pada pukul 8 pagi dan tim darurat langsung dikerahkan ke sana. Kami sedang mengaudit seluruh sistem monitoring untuk memastikan apakah ada prosedur yang tidak perlu diperbaiki. Yang pasti, kami bertanggung jawab penuh memastikan sistem pengawasan ditingkatkan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih. Sama-sama. Dan closing statement yang akhir dari siaran pers hari ini, saya selaku CEO PT Tambang Emas Nusantara, kami untuk terus memperkuat pengelolaan lingkungan dan meningkatkan pengawasan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Dukungan dari masyarakat sangat kami hargai untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lestari. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh rekan media dan pihak yang hadir. PT Tambang Emas Nusantara berkomitmen memberikan pembaruan informasi secara berkala. Konferensi pers kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.